Yang pertama, mangga sama buah naga. Gue gak begitu suka sih buah naga, tapi mangga pretty good. Number 2, fresh. Tuh, kocok. Udah lama ini jusnya soalnya. Bentar. Doyan, jeruk belimbing. Jeruk good, belimbing good. So fresh, so clean. Gue suka yang ini. Pisang strawberry. Yang gue doyan ya, kalau pisang lo belum rasa di mulut, lo bisa cium. Pisang. Pisang good, strawberry. Jadi manis, asam-asam dikit. Keren man, I like that one. Pisang strawberry. Kalau lo mau nyoba pisang strawberry. Lo bisa tebak ini apa? Coba tebak ini apa? Coklat alpukat. Langsung gue ego man. Langsung gak bisa ngapa-ngapain. It's so good. Cuma makto banget. Agak terlalu makto buat gue. Dan yang terakhir, the star of the show, rajanya buah-buahan, the king of fruit itself. Tada! Juice durian. Haleluya. Kayak pisang tadi, cuma lebih gimana gitu guys. Dia lebih ngelotok baunya. Udah. Yang kelamaan. Mari kita nikmati berkat Tuhan. Guys, coba supaya lo tau aja ya, keluarga gue, dan gue gak ngomong cuma istri anak-anak, gue ngomong the greater keluarga Tahitu, keluarga besar Tahitu Nasution. Kita doyan banget makan buah, kita doyan banget minum jus. Bahkan banyak anggota keluarga gue, dan ini gue bukan cuma teori ya, bukan angan-angan. Gue udah pernah lihat berkali-kali dalam hidup gue. Keluarga gue diundang makan di tempat keren, di hotel keren. Ada barbecue, ada masakan Eropa, India, Chinese, sushi, dan sebagainya. Sebelum mereka makan apapun juga, mereka cari di mana ada buah-buahan, potong-potongan, ambil buah. Orang lagi makan, orang lagi feasting, makan buah. Orang udah kelar makan, lagi makan dessert dan sebagainya, pisang, semangka, pepaya. Guys, seriously, keluarga gue tuh doyan banget makan buah. Tapi jujur ya, sedoyan-doyannya keluarga gue makan buah, tidak pernah. Dan gue rasa gak bakalan pernah ada orang bisa datang ke kita terus bilang gini, sini, lo suka makan buah kan? Iya, gue suka makan buah. Lo coba makan buah yang ini, dan gue janji sama lo makan buah yang ini, lo bakal jadi seperti Tuhan. Nggak ada men, sedoyan-doyannya buah di keluarga gue nggak ada yang percaya. Kita semua langsung tukang bohong. Guys, menurut gue salah banget kalau kita ketawain Adam dan Hawa, kita jelek-jelekin mereka. Wah gila, lo bego banget men, masa lo percaya sih lo minum jus, lo makan buah bisa jadi kayak Tuhan? Apa yang lo pikirin? Guys, sekarang menurut gue ya, bukan masalah pintar apa bego, bukan masalah udah pernah baca ini atau belum, bukan masalah punya hikmat atau nggak punya marifat. Menurut gue bukan itu masalahnya. Dan menurut gue bukan juga masalahnya karena yang ngomong tuh jago banget, ya kan? Gila, itu dia orang bohongnya jago banget men. Dan kebohongannya itu berlevel-level. Dia bisa tahu segala sesuatunya, dia bisa tahu lo kelemahan gue dan sebagainya. Enggak. Karena menurut gue, kalau kita masuk di dalam pencobaan, kalau kita masuk dalam godaannya si jahat, itu karena urusan yang di sini. Itu karena adalah sebuah masalah hati, masalah passion, masalah desire, masalah nafsu dan keinginan. Karena itu hari ini kita harus belajar bagaimana kita bisa kontrol hati kita, bagaimana kita kontrol jiwa dan keinginan dan nafsu segala sesuatunya yang ada di dalam sini, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, kita nggak dibohongin, kita nggak meneruskan kebohongan dari kita ke orang lain, tapi kita bisa berpegang teguh di dalam kebenaran yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus, jalan, hidup, dan kebenaran. Setelah Yesus dibaptis, setelah dia menerima hadirat dan juga kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan membawa dia into the wilderness untuk berpuasa 40 hari, 40 malam, dan pada akhirnya dia dicoba, dia digoda oleh si jahat, oleh bapa pembohong, the father
of lies. Dan taktiknya setan sama seperti dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia mencoba menjatuhkan Yesus lewat his desires, lewat keinginan, hawa nafsunya, apa yang dia pengen lakukan di dalam tubuh dan pemikirannya. Ya, yang pertama dia lakukan, ya namanya juga orang baru puasa, setan tahu pasti lapar nih. Karena itu dia tes Yesus begini, kalau benar lo tuh anak Allah, coba batu jadi roti, bisa nggak lo? Dan di situ Yesus balas lewat apa? Lewat firman Tuhan, dan dia bilang begini, setan, dengar ya, kita itu manusia nggak cuma makan roti, tapi juga firman Tuhan yang hidup. Guys, gue gak tahu sama lo ya, tapi kalau misalnya gue udah puasa 40 hari 40 malam, kalau gue bisa batu sih jadi roti. Oke, firman Tuhan sih firman Tuhan, tapi roti juga butuh. Kenapa? Karena namanya juga manusia kan, pasti punya keinginan, punya desire, punya nafsu untuk makan, untuk ada gizi di dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya kuat, bisa berpikir lebih jernih. Semua di sini yang udah puasa pernah nggak makan atau nggak minum lebih dari 24 jam. Everything slows down kan? Kita berasa capek, nggak bisa berpikir secara jernih. You want food, kita mau untuk ada isinya, untuk diberi kekuatan, untuk makan, untuk minum. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hakikat. Makanya setan tahu. Tapi Yesus bilang, oke, benar, gue punya keinginan untuk makan, untuk minum. Tapi gue gak usah lakukan itu untuk diri gue sendiri. Gue gak usah ikutin dengerin si setan dan ambil segala sesuatu yang keputusan di tangan gue. Gue berserah sama Tuhan. Karena dia pasti akan menyediakan buat gue. Gue gak usah buat ini semua. Tuhan pasti sediakan. Wow. Keren ya? Lagi lapar, udah gak makan 40 hari, 40 malam bisa ngomong kayak gitu. It's very hard, it's amazing. Dan yang kedua, setan attack desire yang mana? Dia masuk dari keinginan Yesus untuk dilindungi. Sekali lagi, sama seperti pengen makan, pengen dilindungi, ya kan? Pengen selamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hakiki. Makanya diangkat Yesus, dibawa ke atas bait Allah. Dan disitu dia lihat ke bawah. Yesus, kalau benar kau adalah anak Allah, engkau lompat dari sini, maka firman Tuhan akan digenapi bahwa engkau akan dikirim oleh Tuhan malaikat-malaikat untuk menyelamatkan engkau, bahkan jari jempolmu pun tidak akan menyentuh tanah. Tuhan akan menyelamatkanmu. Yesus bilang, setan, gue tahu Bapak gue tuh selalu melindungi gue. Jangankan hari ini, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapa di surga akan melindungi gue. Gue gak usah loncat dari sini, gue gak usah melakukan hal-hal yang dramatis, gue gak melakukan hal yang aneh-aneh untuk ngecek, sayang gak ya Bapak gue, sayang gak ya Bapak gue, sayang gak ya Bapak gue. Gue udah tahu. Tapi supaya lo ngerti ya, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menguji Tuhan Allahmu. Dan akhirnya karena dia udah gagal 2 kali, dia ajak Yesus untuk ke tempat yang paling tinggi, gunung paling tinggi di Israel, dan di situ dia bisa lihat kerajaan Israel dari ujung sampai ujung. Dan di situ Satan bilang apa? Kalau lo sujud dan menyembah, ini semua akan gue berikan kepadamu. Terus Yesus bilang, lo siapa? Kuasa ini tuh gue tahu bukan lo yang punya. Kalau gue nyembah lo tuh gak bisa bikin apa-apa karena ini bukan punya lo, ya kan? Nah ini sebetulnya sesuatu yang jahat guys. Ini benar-benar deh. Ini keinginan yang sebetulnya mestinya ada dalam diri Yesus. Kenapa? Karena memang sudah panggilannya dialah untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Ya nggak sih? Memang itu tujuannya dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai raja yang benar atas umat Israel. Ya memang dia akan mempunyai otoritas atas seluruh kerajaan Israel. Tapi caranya itu guys, ya nggak sih? Karena caranya Tuhan nggak gampang. Cara yang Tuhan mau supaya Yesus terima mahkota itu adalah apa? Adalah lewat dia mesti dibunuh, ya kan? Disiksa, dikhianati, dipukulin, akhirnya disalibkan. Itu yang harus Yesus alami. Suffering, betrayal, and finally death through crucifixion. Dan di situ pastilah
Sebagai manusia, Yesus bilang, this is so much easier. Ini jauh lebih gampang. Gue cuma mesti sujud and everything is done. Gue terima apa yang memang Tuhan udah mau kasih kok ke gue. Tapi di situ Yesus mengerti bahwa untuk menerima apa yang Tuhan janjikan, kita harus menerimanya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan jalannya, dan sesuai dengan waktunya yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Dan caranya dia, jalannya dia, bukan mengikuti godaan si setan ini. Sekali lagi, this is what God is about to give. Memang ini janji Tuhan kok. Tapi Tuhan mau kita menerimanya lewat jalan dan timing sesuai dengan perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan lewat jalan singkat yang ditawarkan lewat kebohongan si jahat. Karena itu sekali lagi, terakhir kali Yesus mengutip firman Tuhan kepada si jahat. Dan dia bilang apa? Pergi engkau dari sini. Karena firman Tuhan berkata, sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahmu saja. Worship the Lord your God, Him and Him alone. Dan di situ dia gagal, karena itu setan meninggalkan Yesus Kristus dan Yesus memulai pelayanannya di Israel. Guys, biasanya di sini nih pendeta ini juga udah pernah sebelumnya. Di sini biasa kita bilang gini, kalau lo nggak mau dibohongin sama setan, kalau lo nggak mau jatuh ke dalam pencobaan, lo mesti kenal firman Tuhan. Lo mesti tahu apa yang Tuhan katakan, siapa dia, apa rencananya dalam hidup lo, apa yang diizinkan oleh dia, apa yang nggak boleh, apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang membuat dia sedih. Lo mesti tahu. Kalau benar lo sayang sama dia, you need to know him. Lo mesti kenal dia, dan kita kenal dia lewat firman-Nya. Amin? Semuanya ketik amin. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan sesuatu yang berbeda. As I prepare this, berbicara tentang kebohongan, berbicara tentang serangan-serangan si jahat, kebohongan-kebohongannya setan. Nah, Tuhan ingetin, lo perhatiin gak sih? Gak cuma Yesus kok yang tahu firman gue. Gak cuma Yesus yang pernah baca perjanjian lama. Bahkan ada ratusan, kalau gak ribuan orang yang hidup bersamaan dengan Yesus. Imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, yang udah hafal, yang ini semua huruf-hurufnya sampai kalimat-kalimat itu semuanya udah ketanam gitu loh di sini. Lo mau tanya dari Yeremia, mau dari kitab Kejadian sampai Mazmur, itu semuanya udah masuk di sini buat mereka. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa lagi dibohongin sama si jahat. Bukan berarti mereka itu bisa sama seperti Yesus, menolak semua kebohongan-kebohongan itu, keluar dari jebakan tersebut. Tapi kebanyakan walaupun kita punya informasi di sini nih, keinginan hawa nafsu masih membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Guys, arti tulis di sini. Keinginan kita, ya, kemauan kita, nafsu kita, itu diberikan Tuhan. Dengar sekali lagi, itu diberikan Tuhan. Tuhan yang bikin kita lapar supaya kita cari makan. Tuhan yang menaruh keinginan di sini supaya kita mau sukses, supaya apa? Supaya kita mau kerja keras, supaya kita bisa sukses, bisa kasih makan keluarga kita, melindungi keluarga kita. Itu adalah keinginan-keinginan yang baik yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan kita. Tuhan tanam di situ keinginan untuk apa? Untuk punya pasangan hidup, untuk berkeluarga, untuk sekali lagi untuk sukses, untuk dihargai. Itu semua yang ditaruh di dalam kehidupan kita supaya kita will fight for it. Kita akan melakukan apa yang kita bisa untuk mendapatkan kepenuhan dari keinginan-keinginan tersebut. Tapi sekali lagi, mesti sesuai dengan keinginan Tuhan, caranya Tuhan, dan sesuai dengan waktunya yang indah. Yang percaya katakan amin. Berarti sesuai dengan jalannya dia, bukan sesuai dengan godaan dan perangkap si jahat. Guys, tapi terlalu banyak dari kita. Informasinya kita udah punya, firmannya udah dari sini, tapi begitu keinginan. Ya kan? Sekali lagi, lo kalau lagi nggak lapar, nggak ada sih di sini yang bilang, batu jadi roti. Nggak ada yang goda di sini, ya nggak sih? Nggak ada yang tergoda gitu untuk melakukan itu semua. Nggak ada yang mau loncat gitu dari tempat tinggi. Tuhan tolong tangkap. Kalau bener ada tangkap. Ya kan? Tapi kalau misal teman kita lagi bersakit, ya kan? Kalau misalnya yang kita kasih dipanggil pulang sama Tuhan, ya kan? Buat lo yang pada nggak ngerti bahasa orang Kristen, kalau teman kita udah meninggal, yang disayang udah meninggal, ya kan?
kalau misal perusahaan kita mulai bangkrut, kalau misalnya bos kita udah mulai pecat, dan akhirnya kita juga kena pecat. Di situ kan, mungkin gue kalau gini lebih gampang kali ya. Katanya Tuhan sayang, katanya Tuhan menyediakan, katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan kasih pasangan hidup. Dan di sini kita mulai mencoba melakukannya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan jalannya kita, sesuai dengan waktunya kita. Dan kita ikuti jebakannya, masuk ke dalam jebakannya si jahat. Tapi tahu kenapa Yesus bisa kontrol apa yang di sini? Bukan karena dia punya informasi di sini. Karena sekali lagi ya, I want you guys to understand this. Ini nih jarang bisa kontrol ini. Apalagi kalau kepepet, apalagi kalau lagi marah, apalagi kalau lagi sedih. Ini nggak bakal bisa kontrol ini. Tapi apa yang bisa kontrol ini? Hubungan, relationship. Sekali lagi, hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang mengasihi dengan Tuhan semesta alam. It will cover desires of your heart. Ya, gue ingat waktu gue masih kecil, bukan masih kecil ya, sekarang masih kecil karena gue udah tua guys. Tapi waktu gue masih remaja, waktu gue SMA, gue nggak pernah sama sekali gue pengen make sabu lah, make ganja lah, nyimeng dan sebagainya. Bukan karena gue orang baik, ya. Banyak yang nyimeng, banyak yang mabok, banyak yang main perempuan, banyak yang sabu. They're actually better people than me. Ya, karena dosa gue nggak di situ guys. Dosa favorit gue nggak di situ. There are other things in my heart, you know, ego, kesombongan diri, kemarahan. I have my own problems. Tapi bukan cuma karena gue nggak merasa tergoda, karena walaupun gue nggak mau makainya, karena gue orang yang ekstrovert dan gue juga orang yang sangat kompetitif, gue pengen hang out with my friends, gue pengen jalan bareng sama mereka, gue pengen untuk dihargai oleh mereka. Dan kalau gue mesti cuma pakai begini aja, menurut gue it's not that big of a deal, gue nggak bakal mati, everything is gonna be okay. Ya kenapa enggak? Yang penting mereka tahu kalau gue sama mereka, kalau mereka bakal think I'm cool, mereka bakal pikir kalau misalnya gue ya sama dengan mereka, mereka terima gue. That would be important for me, untuk orang seperti gue. Tapi gue jujur, setiap kali baru memikir, kayaknya seru nih, kayaknya keren, kayak di film-film nih, gue inget nyokap gue, gue inget bokap gue, dan gue bilang nggak bisa men, I'm sorry I can't, nggak bisa, gue nggak tega aja. Dan guys, gue jujur aja, adik-adik gue lebih dekat sama bokap nyokap gue nggak begitu terlalu dekat lah sama bokap nyokap waktu gue lagi SMA. Tapi guys, gue nggak tega, karena mereka tuh baik banget sama gue. Mereka nggak sempurna, but they love me so much. Dan karena gue tahu mereka sayang sama gue, walaupun I'm not perfect, walaupun gue banyak salahnya, gue nggak mau ngecewain mereka. Gue nggak mau gitu, ya telepon, mah kita ditangkap, aduh malas banget. Atau nyokap gue terima foto gitu, gue lagi begini, tutup gini, oh my goodness, nggak deh, no, jangan deh, amit-amit men, amit-amit. Karena gue sayang sama nenek gue nggak mau ngecewain dia. Karena gue sayang sama tante-tante gue, om gue nggak mau ngecewain mereka. Tapi ya, nyokap sama bokap gue deh, gue nggak mau ngecewain mereka. My relationship, hubungan gue begitu dekat sama mereka, gue nggak mau ada apapun yang buat mereka kecewa sama gue. Ya sama, habis itu, waktu gue dipanggil sama Tuhan Yesus Kristus, waktu gue serius melayani dia, kita nggak ngomong full time dari sebelum gue full time. Gue nggak bilang gue nggak pernah bikin salah, nggak pernah bilang kalau si setan tuh selalu gue bisa tolak. Pernah gue masuk ke dalam jebakannya, gue pernah gagal dan sebagainya. Tapi tahu nggak kenapa gue nggak lebih sering gagal? Kenapa gue masih bangun lagi? Karena kasih, karena karunia, karena gue punya hubungan sama Tuhan. Gue punya hubungan sama Tuhan, sama kayak gue nggak mau ngecewain nyokap bokap gue. Udah nggak deh, gue nggak mau ngecewain Tuhan. Dan gue tahu kok, gue nggak usah lakukan hal-hal ini. Tuhan udah sayang. Gue nggak usah jadi orang ngetop. Tuhan sayang. Gereja gue nggak usah gede. Tuhan sayang. Gue nggak mesti punya banyak duit. Tuhan sayang. Ya, karena gue tahu itu, gue percaya itu, dan gue pegang itu. Si jahat mau ngomongin, lo mestinya begini, lo mesti begitu. He attacks me with the lies. Emang gue pikirin, yang paling penting apa? Hubungan gue sama Tuhan.
Karena hubungan gue sama Tuhan juga ada di sini, nggak di sini guys, nggak di sini juga. Jadi begitu yang ini hati gue mulai mau ke sini, mulai ke sana, mau melakukan ini, melakukan itu, mau coba begini, coba begitu, yang nggak sesuai dengan rencana Tuhan, jalannya Tuhan dan waktunya Tuhan, gue cuma ingat, jalannya Tuhan pasti lebih baik, waktunya Tuhan pasti sempurna, dan perintah Tuhan itu pasti tidak bercelah. Yang percaya katakan amin ketika amin. Amin. Itu aja guys. That's it. That's what I want you guys to know. Today, gimana hubungan lo sama Tuhan? Apa cuma gereja online seminggu sekali? Atau lo punya hubungan doa yang benar sama Tuhan? Apa lo baca firman-Nya Dia? Apa lo tunggu waktunya Dia? Dengar suaranya Dia? Tunggu jalannya Dia, ya kan? Lakukan apa yang Dia mau dalam hidup lo, apapun harga yang mesti lo bayar. Kalau itu cara lo hidup, gue yakin Dia mau bohong kayak gimana, lo udah gak tergoda lagi. Hati lo bilang, oh teman-teman lain begini, oh yang lebih gampang begini, oh nanti lo bisa lebih sukses gini. Lo udah gak dengerin lagi. Kenapa? Karena yang penting buat lo bukan apa yang dia tawarin, bukan apa yang lo pengen di sini, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Karena lo punya relationship dengan Tuhan sama seperti Yesus punya hubungan dengan Bapaknya di surga. Oke? Semakin dekat dengan Tuhan, semakin tahu firman-Nya, jalankan semua perintahnya, dan gue janji sama lo, apapun yang terjadi, mau ini lagi COVID, mau ini lagi krismon, apapun yang terjadi, angin boleh bertiup, air boleh mulai naik, tapi lo gak akan goyang, karena lo adalah anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ini semua lagi goyang Tuhan. Dan kalau lagi goyang kayak gini, lagi kesepian, lagi gak bisa kemana-mana, lagi gak bisa produktif. Nih biasanya si jahat mulai bekerja. Tapi kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan kami pasti berikan yang lebih baik lagi. Sesuai dengan jalanmu, sesuai dengan rencanamu, dan tepat waktunya yang indah. Oh haleluya. Karena itu Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kami yang udah gak deket lagi sama Tuhan. Biar kami sekarang lebih mendekatkan diri kami kepadamu, supaya kami boleh mendengar suaramu, kami bisa berjalan sesuai dengan jalanmu, dan kami bisa lari dari jebakan-jebakan si jahat. Hidup kami, keluarga kami Tuhan yang jaga, karir kami, pendapatan kami Tuhan yang jaga, selalu cukupkan, selalu lindungi, dan kiranya kami bisa menjadi orang yang Tuhan sudah panggil. Biar kami bisa melayani seperti rencanamu yang indah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Thank you so much. Tuhan memberkati untuk semua yang di gereja online. Jangan lupa dong, Instagram Live Monday to Friday sampai PPK, nggak tahu lah namanya PSBB lah, PPKM level 1, 4, gue nggak peduli, pokoknya sampai segala sesuatunya ini kelar. Kita doa sama-sama jam 6 sore, Senin sampai Jumat, Instagram Live Gereja Online Church. Untuk semua yang selalu berdoa, thank you so much. Peace.